Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan setiap kita, dan kita hidup dalam tuntunan kuasanya Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema yang saya sampaikan buat saudara semua dengan tema yang tidak kelihatan. Tujuan kita menjadi orang Kristen adalah kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Bukan hanya menjadi anggota gereja tertentu, bukan hanya dulu agamanya A dan sekarang ikut agama Kristen. Tentu tidak cukup demikian, saudara. Bahkan tidak cukup walau dinilai baik menurut kacamata manusia. Tetapi sebenarnya kita ini bobrok, hanya saja tidak ketahuan. Dulu mungkin kita bermain judi, kita bersinah, dan sekarang tidak lagi. Tidak cukup sampai di situ, saudara. Manusia baru itu tentu harus berproses tiada henti. Jadi terus berproses, tidak boleh berhenti. Itu harus kita upgrade diri setiap hari. Rasul Paulus menulis bahwa sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku, mari kita melihat dengan iman istilah apa yang tidak kelihatan. Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini. Yang tidak kelihatan itu adalah kerajaan surga. Ironis, banyak sekali gereja dan persekutuan Kristen yang tidak mengajak jemaat melihat yang tidak kelihatan ini. Sebaliknya, yang diperhatikan hanya kehidupan yang di bumi saja. Bagaimana berkat itu lancar, sukses dalam studi dan karir, kebutuhan-kebutuhan terpenuhi, punya berbagai fasilitas dan sebagainya. Memang hal itu tidak salah, saudara. Karena itu memang kita harus memperhatikan, tapi semua itu bukan tujuan yang benar dalam iman kekristenan. Ada yang tidak kelihatan, yaitu kerajaan surga, di mana Tuhan itu bertata sebagai raja. Sekarang memang tidak kelihatan, tetapi tempat itu sungguh-sungguh ada, saudara, tergantung kita mau percaya atau tidak. Nah, sebagian kita yang telah mengalami perjalanan panjang hidup ini pasti mengalami Tuhan, apalagi orang yang rajin berdoa. Ada suasana-suasana tertentu, pengalaman-pengalaman tertentu yang bersifat luar biasa, spektakuler. Allah itu ada dan dia nyata, tetapi ia tidak murahan. Maka dia tidak bisa dialami oleh sembarangan orang. Kalau kita memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, saudara, punya tujuan hidup di kekekalan, hidup kita pasti berubah. Saudara yang diberkati Tuhan, maka mau tidak mau kita harus upgrade diri kita itu setiap hari. Kita harus hidup dalam kehendak Tuhan, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Kita harus lebih rendah hati, lebih suci, lebih sabar, dan lebih lagi mengerti orang lain, dan tidak hidup mementingkan diri sendiri, dan juga bisa untuk mengampuni orang lain. Hal ini tidak berhenti sampai kita meninggal dunia, saudara. Makanya di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16 dikatakan begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Secara lahiriah memang sudah tidak secantik dulu, saudara, tetapi belas kasihannya untuk sesama mungkin semakin besar. Nah, orang-orang seperti ini layak untuk masuk kerajaan surga. Jadi yang terpenting bagi kita adalah hari ke hari itu bisa dilewati. Kita bisa makan, minum, dan hati kita yang terpenting, saudara, tidak terikat dengan dunia ini. Hal ini tidak main-main, saudara, bukan hanya untuk orang tua, tetapi juga untuk orang-orang muda. Sebab kita pasti akan mati. Itu tidak akan itu pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan kita, dan itu tidak bisa dielakkan oleh siapapun. Jadi kita mestinya siap-siap, kapanpun kita pasti akan meninggal, kita pasti akan berpulang. Kita memiliki kepastian di rumah Bapa yang kekal. Lebih baik kita takut sekarang, tetapi kita berubah menjadi orang benar, daripada kita tidak pernah takut sehingga kita hidup sembarangan. Nah, kita harus mau belajar untuk kita mengerti, percaya, dan menerima realita bahwa ada kehidupan yang akan datang, yaitu langit baru, bumi baru. Mari, saudara, di luar sana orang tidak memikirkan kekekalan, banyak, saudara. Nah, mari, namun jangan sampai kita ini terbawa arus oleh orang-orang yang tidak mau hidup dalam kehendak Bapa, tidak mau hidup melakukan kebenaran, yang hidup sembarangan. Ingat, saudara, jangan sampai ketika kita berada di ujung maut dan kita berteriak, oh Tuhan, Tuhan,
Di situ baru kita memanggil Tuhan dan kita mau bertobat. Di dalam kekristenan kita diajar bukan untuk ragu-ragu, tapi mari kita mau sungguh-sungguh untuk melakukan dan mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Keselamatan menjadi milik yang pasti bagi setiap kita yang lulus dalam ujian. Mari saudara, jangan kita takut, jangan kita khawatir akan hari esok. Kalau kita jadi kekasih Tuhan, jadi biji matanya Tuhan, tidak ada yang bisa lawan kita, saudara. Nah, memang kelihatannya kita ini seperti tidak maju, atau kita dibanding-bandingkan, kita tidak istimewa, saudara. Tapi ketika kita hidup mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan pasti memperhitungkan hidup kita. Kalau kita memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, punya tujuan hidup jadi kekekalan, hidup kita pasti berubah. Mari kita perhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, karena hal-hal yang kelihatan itu adalah hal-hal yang luar biasa, yaitu langit baru, bumi baru. Kita memperhatikan keselamatan kita dan kita mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.